Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik Awesome Kids. Wah adik-adik gimana nih kabarnya? Pastinya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, tepuk tangan buat Tuhan. Oke adik-adik, semuanya sudah siap untuk mulai ibadah kita pada hari ini? Coba Kak Diana mau dengar. Yang siap katakan yes, yes, yes. Wah, coba ya adik-adik lebih keras lagi nih. Yang siap katakan yes, yes, yes. Wah, Kak Diana lihat semua sudah siap nih untuk mulai ibadah kita hari ini. Oke adik-adik, sebelum itu kakak mau tanya. Ada yang tahu kita memasuki bulan yang baru? Nah, sekarang itu bulan apa ya adik-adik? Ada yang ingat? Betul sekali, hari ini adalah minggu pertama bulan ke-10, yaitu bulan Oktober. Ya, kita sudah memasuki bulan Oktober. Itu artinya kita akan belajar sesuatu yang baru di bulan ini. Pasti adik-adik penasaran kan? Dan semuanya pasti udah gak sabar nih untuk mendengar setiap firman di sepanjang bulan Oktober ini. Maka dari itu adik-adik, biar adik-adik tidak ketinggalan setiap video-video ibadah Awesome Kids, yuk jangan lupa ya untuk subscribe YouTube channel Awesome Kids dan juga follow Instagram Awesome Kids. Dan juga untuk adik-adik yang rindu untuk didoakan, adik-adik boleh kirim pokok doa adik-adik ke nomor WhatsApp berikut ini. Nah, bukan hanya bisa dikirim lewat WhatsApp nih adik-adik, tapi adik-adik juga bisa kirim melalui email ke email berikut ini. Yuk, dicatat ya. Nah, adik-adik Awesome Kids, bulan ini kita akan belajar dari 4 tokoh Alkitab. Penasaran kan? Iya, kita akan belajar tentang Ruth di minggu pertama, Boaz di minggu kedua, Samuel di minggu ketiga, dan terakhir kita akan belajar tentang Daud di minggu keempat. Wah, keren ya. Kita akan belajar dari 4 tokoh dalam Alkitab dan kita mau belajar dari setiap firman yang akan disampaikan oleh kakak-kakak trainer. Are you ready? Yes, we are ready. Nah adik-adik, seperti yang tadi kakak sudah jelaskan, kalau minggu ini kita akan belajar dari seorang Ruth
kita akan belajar mengenai seorang wanita yang dapat dipercaya. Kira-kira nih ya adik-adik, kalau orang itu dapat dipercaya, itu baik nggak sih? Iya, pasti itu adalah orang baik dan bisa dipercaya oleh banyak orang. Tapi bayangkan kalau orang itu suka berbohong. Pastinya tidak disukai ya sama orang-orang. Nah, maka dari itu hari ini kita mau belajar dari Ruth. Kenapa kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya? Tapi sebelum itu ya, sebelum kita akan lebih dalam lagi akan mendengarkan firman Tuhan, yuk adik-adik sama-sama Kak Diana ajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari lipat tanganmu, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dari bulan pertama sampai bulan ke-10 ini Tuhan. Di bulan Oktober kami kembali beribadah secara online, namun kami tetap bersyukur karena kami masih bisa diberi kesempatan untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami akan memulai ibadah ini. Tuhan yang memberkati, dan biarlah kiranya terkhusus Tuhan yang memberkati setiap adik-adik agar mereka dapat merasa sukacita dan mendapatkan setiap berkat dari firman yang akan disampaikan. Mari adik-adik kita mau sama-sama berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan adik-adik, amin. Oke adik-adik Awesome Kids, kita mau nyanyikan pujian ini ya. Hati yang gembira adalah obat. Jadi kita harus bergembira selalu. Khususnya hari ini kita memasuki bulan yang baru dan kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Musik. Yuk tepuk tangan adik-adik. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Namun semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Namun semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira
adik-adik, kita harus selalu bergembira ya, karena Tuhan senang. Oke, adik-adik Awesome Kids, tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Oke, jadi mari siapkan setiap hati kita ya, harus fokus saat mendengarkan firman Tuhan. Yuk, Kak Diana tunggu, adik-adik boleh ambil dulu buku catatannya, diambil dulu alat tulisnya. Oke, dicatat setiap firman yang akan disampaikan oleh Kakak Rainer. Ya, duduk yang manis dan berikan sikap yang terbaik untuk menyambut firman Tuhan. Jadi sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik kita mau nyanyikan satu buah pujian buat Tuhan. Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Give a praise to Jesus. Yeay, yeay, yeay. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Oke adik-adik, tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan. God bless you. Bye. Haleluya. Shalom, Prince and Princesses. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Mantap. Nah, tiba saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu di hari Minggu ini ya Bapa. Terima kasih juga buat kesehatan yang boleh Kau berikan buat kami ya Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba, berkati anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tema firman Tuhan kita minggu ini adalah seorang wanita yang dapat dipercaya. Firman Tuhan terambil dari kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak-anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan kemana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Amin. Nah adik-adik, Rut ini adalah bangsa Moab. Nah, bangsa Moab ini adalah bangsa yang tidak percaya akan Allah. Tetapi Rut percaya akan Allah sampai dia masuk dalam daftar silsilah Yesus Kristus. Kenapa bisa begitu adik-adik? Karena Allah mempercayakan Rut
Nah adik-adik, Rut saja yang seorang bangsa Moab bisa dipercaya sama Allah. Bagaimana dengan adik-adik yang adalah anak-anak Tuhan? Bisa gak dipercaya sama Tuhan Yesus nih? Pasti bisa dong ya. Haleluya, pasti bisa adik-adik. Nah adik-adik, di dunia ini sekarang sedang banyak krisis kepercayaan. Nah contohnya nih adik-adik, orang-orang yang dipilih rakyat untuk menjadi wakil rakyat, tapi ada saja orang-orang yang tidak bisa dipercaya, sehingga orang-orang itu tidak bekerja dengan baik, malah mereka korupsi. Tetapi tidak semua wakil rakyat yang seperti itu, ada juga yang jujur. Begitu juga contoh lainnya, misalkan adik-adik nih dikasih sama mama titip duit misalkan. Nah karena adik-adik berpikir, ini kan duit mama, udah deh saya jajanin aja deh. Itu adik-adik udah tidak dapat dipercaya sama mamanya, karena harusnya itu dipegang, disimpan dulu, nanti akan dikembalikan lagi sama mama, tapi adik-adik malah pergi buat jajan. Itu tidak baik adik-adik. Nah bagaimana sih Kak caranya supaya kita dapat dipercaya dengan baik? Nah bagaimana caranya? Yaitu kita harus dekat dengan Tuhan. Kenapa adik-adik kita harus dekat dengan Tuhan? Karena orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, pasti akan menjaga kualitas dirinya. Kita harus jujur, kita harus punya integritas, kita harus menjalankan tugas dengan yang baik, tulus, memiliki hati yang tulus, bekerja dengan tulus, dan bertanggung jawab adik-adik. Sebab apa? Sebab kita melakukannya itu bukan untuk manusia, tetapi kita melakukan untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, apa yang terjadi ketika kita menjadi orang yang bisa dipercaya? Yang pertama, kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Suatu saat mungkin adik-adik nanti akan menjadi pengusaha. Pengusaha itu akan mempunyai perusahaan kan? Perusahaan itu memperkerjakan orang banyak. Dan yang kedua adik-adik, kita akan mengalami keberhasilan. Apapun yang kita kerjakan, itu akan berhasil dan beruntung. Dan yang ketiga adik-adik, kita akan dipakai Tuhan secara dahsyat dalam rancangannya. Haleluya. Itu adik-adik ya. Jadi adik-adik dan kakak harus bisa dipercaya oleh Tuhan. Karena kalau kita bisa dipercaya oleh Tuhan, kita akan menjadi berkat bagi orang banyak, kita akan berhasil dan beruntung, dan kita akan dipakai Tuhan secara dahsyat dan dalam rancangannya. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang sebelum kita berdoa, kakak akan membagikan ayat hafalan minggu ini. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Amsal 28 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu di sepanjang ibadah ini ya Bapa. Kiranya Tuhan mau memberkati setiap anak-anak yang boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan buat anak-anak yang mendengarkannya ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat orang tua daripada anak-anak ini, biarlah apa yang mereka kerjakan Kau buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Salam sehat.